Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kurniawan dengan NIM 1241629, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah kelas 1B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang karya tulis non-ilmiah. Apa yang dimaksud karya tulis non-ilmiah? Karya tulis non-ilmiah adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang populer, atau bisa digunakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Menurut Dr. Siti Fatimah, karya tulis non-ilmiah adalah sebagai karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan, cerita, rekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana terkait hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karya tulis non-ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, bersifat persuasif. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, bersifat imajinatif. Yang keenam, situasi didramatisir. Yang ketujuh, tanpa dukungan bukti. Yang kedelapan, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang kesembilan, penyajian dibarengi dengan sejarah. Adapun struktur karya tulis non-ilmiah yang pertama, ini ada abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya terdapat di bagian awal cerita dalam sebuah novel. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang memberikan penjelasan terkait latar waktu cerita, kadang-kadang dalam bentuk pembahasan penokohan atau waktu penokohannya. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang berkaitan dengan sebab akibat, yang menunjukkan bahwa setiap kejadian terjadi karena adanya sebab dan menyebabkan timbulnya peristiwa yang lainnya dalam cerita. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di tahap komplikasi mengarah pada sebuah titik tertentu. Yang keenam, resolusi. Resolusi merupakan bagian pada novel yang menimbulkan solusi terhadap konflik yang sedang berlangsung atau terjadi. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir atau penutup dari sebuah cerita pada novel. Yang pertama ada dongeng, yang kedua novel, yang ketiga cerpen. Contoh pertama, dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita seringkali ditujukan untuk anak-anak yang menampilkan karakter fantastis dan menakjubkan seperti peri, goblin, penyihir, dan lain-lain. Istilah dongeng tampaknya lebih mengacu pada latar yang fantastis dan magis atau pengaruh magis dalam sebuah cerita. Dongeng seringkali bersifat tradisional, banyak yang diturunkan dari pendongeng ke pendongeng lain sebelum dicatat dalam buku. Selanjutnya ada novel. Novel adalah karya fiksi naratif panjang dengan sedikit realisme, seringkali dalam bentuk prosa dan diterbitkan sebagai satu buku. Novel memiliki beberapa fitur seperti representasi, karakter, dialog, setting, plot klimaks, konflik, dan resolusi. Namun, tidak membutuhkan semua elemen untuk menjadi novel yang bagus. Ada banyak jenis novel, yaitu termasuk diantaranya ada genre misteri, thriller, ketegangan atau suspense, detektif, fiksi ilmiah, romantis, sejarah, realis, atau bahkan postmodern. Yang terakhir ada cerpen, cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang berkembang sepenuhnya yang lebih pendek dari novel dan lebih panjang dari dongeng. Cerpen berfokus pada insiden yang lebih besar atau lebih kecil dan membangkitkan perasaan yang kuat dari pembacanya. Cerita pendek seringkali memiliki beberapa karakter dalam plotnya. Fitur standar cerpen meliputi eksposisi, komplikasi, krisis, klimaks, dan resolusi krisis, namun tidak semua cerpen harus mengikuti pola yang sama.
Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.